Halo Sobat Tangguh dan kawan-kawan BPBD sekalian, saya Tama dari bidang pengelolaan data dan sistem informasi dari BNPB akan mencoba menjelaskan mengenai modul bimbingan teknis, mengenai pengelolaan data titik panas, penelusuran data titik panas melalui hotspot. Yang pertama, kita akan menuju ke katalog 8, kita setting harinya di 24 jam terakhir, ambil data yang low, karena ada 3 pilihan di sini, medium, high, kita ambil dari yang low. Lalu klasternya kita rubah menjadi pixel, kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Kita pilih di menu ini hotspot dan download menjadi CSV, Excel formatnya. Selanjutnya untuk data hotspot bisa didapatkan juga di BMKG melalui link http://satelit.bmkg.go.id.id/bmkg/. Di samping itu, NASA juga menyiapkan data hotspot yang bisa kawan-kawan pakai. Itu dapat didapatkan di https://firms.mod.apps.eosdis.nasa.gov/active_fire/. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju filtrasi dan mengunduh data titik panas. Di sini bisa dilihat pada modis katalog 8-nya. Yang pertama ada pilihan Indonesia, itu berupa wilayah, lalu data 24 jam terakhir, 44 jam sampai 72 jam terakhir. Lalu pilihannya juga ada low, medium, dan high. Nah, di sini kita menggunakan yang low, biar data yang didapatkan dari hotspot itu lengkap. Lalu untuk pilihan mode cluster dan pixel, kita coba pilih yang pixel. Setelah di-download, selanjutnya ialah ke menu data, text to column, lalu pilih yang delimited, klik next, pilih yang dicentang komanya, lalu next, finish. Lalu datanya di blok, Excelnya, dan kita pilih menu insert yang di Excel, pivot table, oke. Di sini pilih per provinsi ya, yang kita pilih. Dimasukkan ke rows sama value, keluar nilainya, lalu masukkan juga kabupaten ke rows. Ya seperti ini jadinya. Kita pilih menu home, largest to small, ya seperti ini. Selanjutnya kita pilih menu satelit, kita drag ke filter, lalu teman-teman bisa pilih berdasarkan sort. Saya pilih di sini provinsinya Kalimantan Barat. Dia termasuk di 6 provinsi yang kejadian karhutlanya terbanyak. Lalu kita pilih satelit SNPP, klik OK, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa pilih menu grafik, kita tampilkan dalam bentuk grafik. Kita coba grafik batang, seperti ini. Selanjutnya kita pilih menu insert, kita akan input berupa data ini berupa grafik batang. Kita pilih yang atas, 2 dimensi, seperti ini. Sudah di sort berdasarkan provinsi yang tertinggi, kabupaten yang tertinggi sampai dengan yang terendah untuk hotspotnya. Lalu kita lanjutkan untuk membuat grafik garis, itu ada di menu insert, kita pilih. Nah, seperti ini jadinya, diurutkan berdasarkan kabupaten yang kejadian hotspotnya itu paling banyak. Lalu, selanjutnya, kita akan coba buat pie diagram, seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat, tampilannya seperti ini. Ini bisa disajikan dalam pemamatan data hotspot untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Tahapan selanjutnya, mari kita beranjak ke software QGIS. Dari data yang telah kita ambil tadi, CSV-nya 8, kita pilih layer, lalu add delimited text layer. Di sini file name-nya coba dirubah berdasarkan data yang sudah kita download. Export.
Lalu di sini yang dirubah menjadi bujur, di sini berubah jadi lintang. WGS 84 sudah. Kita add. Close. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Kawan-kawan bisa pilih di data yang sudah diekspor dari CSV, itu ke properties, lalu ininya kita kali simple maker kita ganti, tanpa simple apply. Selanjutnya, klik kanan di filternya, filter. Lalu teman-teman bisa ganti menurut tingkat kepercayaan, sama dengan itu kita pilih satelit SNPP. Kita klik OK. Proses selanjutnya ialah membuat simbologi berdasarkan tingkat kepercayaan. Yang pertama, kita masuk ke menu filter, pilih satelit, lalu sama dengan, lalu diklik SNPP. Hasilnya sebentar. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu pilihan selanjutnya kita ke properties, ke simbologinya, kita ganti single simbolnya menjadi graduated. Nah, ini ke pilihan graduated, value-nya kita ambil yang tingkat kepercayaan 1, 2, 3. Lalu untuk kelasnya dibagi dalam 3 kelas. Ya, warnanya kita ubah. Dari warna yang rendah itu adalah kuning. Selanjutnya warna yang sedang itu adalah hijau. Dan merah untuk yang tipe tinggi. Untuk value-nya saya rubah dari 7 sampai 7,667. Lalu value yang ini dirubah juga jadi 8,223. Lalu ini sudah. Untuk legendnya kita rubah menjadi yang rendah, lalu sedang, dan yang terakhir adalah tinggi. Dan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat di layar. Nah, untuk proses selanjutnya rekan-rekan, kita pilih menu OpenStreetMap, kita geser ke bawah. Nah, tampilan untuk sebaran hotspot di hari ini untuk Indonesia adalah seperti ini. Didominasi oleh tingkat kepercayaan yang sedang. Terima kasih teman-teman. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Danang mengenai analisis hotspot. Terima kasih. Halo Sobat Tangguh, perkenalkan nama saya Danang Wijaya dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana. Saya di bagian data spasial. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menganalisa secara sederhana titik panas ini sih mau digunakan untuk apa gitu kan. Karena kita di penanggulangan bencana kita butuh cepat gitu kan. Kebiasaan di penanggulangan bencana ini para pimpinan kita selalu membutuhkan data yang cepat gitu kan. Kalau kita harus menggunakan data-data yang sudah ada atau kita harus mendownload dulu, itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi kita akan menggunakan semacam shortcut bagaimana kita bisa menganalisis secara sederhana menggunakan platform yang sudah ada seperti itu. Oke, caranya sangat mudah, teman-teman sekalian tinggal membuka browser teman-teman sekalian, bisa pakai Google Chrome atau Firefox atau apapun. Kemudian teman-teman bisa mengakses ke globalforestwatch.org. Nah, di situ ada 2 menu penting ya. Yang pertama adalah menu peta, yang kedua adalah menu dashboard seperti itu. Di dalam menu peta ini kita bisa menggunakan berbagai macam layer yang bisa kita analisis baik secara
analisis secara visual maupun analisis secara perhitungan seperti itu. Jadi teman-teman sudah disediakan nih di website ini, kita tinggal pakai aja, intinya seperti itu, tanpa kita harus mendownload file yang begitu besar dan lama kita untuk menganalisisnya seperti itu. Di sini di menu peta ada beberapa file yang bisa kita buka. Ada perubahan hutan, kemudian ada deforestasi, ada sekarang pun sudah ada peringatan kebakaran berdasarkan data titik panas yang dikeluarkan oleh NASA, yaitu FIRS gitu ya. Jadi tadi Mas Tama sudah menjelaskan bagaimana kita mengakses data titik panas dari beberapa sumber gitu. Kalau di Indonesia sih yang sering kita pakai adalah punyanya Lapan gitu kan. Lapan itu sudah memproduksi beberapa data hotspot gitu kan, dari beberapa satelit, dan yang dipakai yang sering adalah MODIS sama FIRS. MODIS ini memakai 2 satelit, yaitu satelit Aqua dan satelit Terra ya, di mana satelit ini saling beriringan. Mungkin si Aqua ini kalau nggak salah sih itu menyiam pada siang hari, kemudian si Terranya menyiam pada malam hari. Nah, di sini juga ada FIRS yang terbaru. Kelebihannya apa daripada si MODIS? Nah, si MODIS ini satu resolusi pikselnya itu adalah 1 km kali 1 km. Jadi ketika ada banyak titik api di situ, hanya terdeteksi 1 titik panas saja. Nah, kelemahannya di situ. Sedangkan di FIRS sendiri itu adalah dia memiliki resolusi spasial yang lebih bagus, yaitu 375 meter kali 375 meter. Jadi lebih akurat sedikit daripada si MODIS ini gitu. Jadi lebih lebih menggambarkan suasana aslinya seperti itu. Jadi kalau 1 km versus 375 pasti lebih bagusan sedikit yang 375 gitu. Kemudian ada lagi tutupan lahan, kemudian tutupan lahan sendiri ada banyak nih. Ada hutan primer, kemudian ada landscape hutan utuh, kemudian hutan bakau, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah penggunaan lahan sendiri. Karena penggunaan lahan ini kita bisa mengetahui konsesi-konsesi apa yang ada di situ gitu kan. Ada konsesi penebangan, ada konsesi pertambangan, kemudian kelapa sawit, minyak sawit, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada titik panas yang berada di suatu lahan konsesi, nah itu mengindikasikan ya bukan itu ya, tapi intinya ada pembakaran di wilayah tersebut. Meskipun titik panas sendiri belum tentu adalah titik api, tapi bisa mengindikasikan bahwa si titik panas ini terdapat hal-hal yang atau di permukaan bumi ada hal yang temperaturnya itu berbeda dari lingkungan sekitar. Jadi kita harus waspada seperti itu. Oke, di sini ada banyak datanya yang bisa kita gunakan. Nah,